Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah sesuatu yang wah, luar biasa. Sebuah peta kuno yang sebenarnya memetakan dunia batin kita sendiri. Judulnya Bala Tentara Jiwa. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak ada perang di dalam kepala sendiri? Beneran loh, kayak ada pertarungan antara sisi baik dan sisi buruk kita. Antara suara hati nurani yang bilang jangan, sama bisikan-bisikan impulsif yang bilang, ayo aja. Nah, ternyata perasaan ini tuh udah dibahas dari dulu. Ada sebuah tradisi Islam kuno namanya hadis bala tentara akal dan kebodohan, yang menggambarkan dunia batin kita ini persis seperti medan perang kosmik. Tapi jangan lihat ini sebagai teks agama yang kaku ya. Anggap aja ini kayak peta psikologis, peta etis yang detail banget yang nunjukin semua front peperangan di dalam diri kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Perang di dalam diri. Jadi, ini bukan cuma kiasan atau metafora poetis loh. Tradisi ini tuh ngasih kita cetak biru, blueprint, yang detail banget. Isinya, ada 2 kekuatan besar, 2 jenderal, lengkap dengan pasukan mereka masing-masing, dan mereka semua ini bertempur buat ngerebutin kendali atas jiwa kita. Kerennya, ini jadi kayak sistem yang terstruktur banget buat kita ngertiin pikiran, emosi, dan setiap pilihan yang kita buat sehari-hari. Nah, setiap pasukan kan pasti punya jenderal ya. Yuk kita kenalan sama 2 komandan utamanya. Oke, di kubu pertama, kita punya akal atau akal. Dia ini yang pertama diciptakan, asalnya dari cahaya ilahi yang murni. Jadi, sifat dasarnya ya taat dan jernih. Nah, lawannya, kebodohan atau jahal, asalnya dari lautan gelap yang penuh penolakan. Sifatnya ya jelas, arogan dan suka melawan. Waktu diuji Tuhan, akal nurut banget, sempurna. Sementara kebodohan karena sombong, dia nolak. Dari sinilah cikal bakal konflik abadi di dalam diri kita dimulai. Dan dengerin deh proklamasi Tuhan kepada akal ini luar biasa. Ini menegaskan kalau akal tuh nilainya tinggi banget. Kesempurnaan akal itu jadi tanda cinta ilahi. Tapi ingat ya, ini bukan soal IQ tinggi atau pintar di sekolah. Ini lebih dalam, ini tentang kebijaksanaan spiritual dan kejernihan batin. Nah, karena cemburu berat, kebodohan ini nuntut pasukan sendiri buat nantang kehebatan akal. Dan permintaan itu dikabulkan. Sejak saat itulah medan pertempuran ditetapkan. Di mana? Di dalam jiwa kita masing-masing. Oke, jenderalnya udah ada. Sekarang pasukannya. Jumlahnya nggak main-main, 75 prajurit di tiap kubu. 75. Coba bayangin, angka ini nunjukin seberapa besar skala konflik di dalam diri kita setiap hari. Ini bukan sekedar pertempuran kecil-kecilan, tapi perang besar dengan puluhan front yang berbeda-beda. Yuk kita lihat contoh pasukannya biar kebayang. Di tim akal, ada keadilan. Lawannya di tim kebodohan, iya, tirani. Rasa syukur dari akal itu selalu diserang sama kufur nikmat. Kerendahan hati, lawannya kesombongan. Kesabaran dilawan sama impulsivitas. Jadi setiap interaksi kita, setiap emosi yang kita rasain, setiap pilihan yang kita ambil, itu semua bagian dari pertempuran ini. Pasti ada salah satu dari prajurit-prajurit ini yang terlibat. Oke, itu kan tadi teorinya. Sekarang gimana sih pertempuran ini di dunia nyata? Kita lihat contohnya. Coba bayangin sebuah adegan. Ada seorang pria, otaknya udah penuh sama kebencian dan propaganda, dia datengin Imam Hasan, cucu Nabi Muhammad. Tanpa basa-basi, pria itu langsung ngeluarin rentetan hinaan dan sumpah serapah. Nah, ini dia, serangan frontal dari pasukan kebodohan. Prajurit kayak permusuhan, kekasaran, kebencian, semuanya maju serentak. Kalau kita di posisi itu, respons normalnya apa? Marah kan? Pengen bales. Tapi, respons yang terjadi justru Di momen inilah, Imam Hasan ngeluarin salah satu prajurit terkuat dari pasukan akal. Namanya Hilm atau kesabaran tingkat tinggi. Hilm ini bukan cuma sabar biasa loh. Ini tuh kekuatan buat menyerap semua amarah dan agresi, terus ngebalesnya dengan kebaikan dan kesantunan yang wow, luar biasa. Dan hasilnya brilian. Pria yang tadinya benci setengah mati itu dengan mulutnya sendiri bilang, dulu Anda dan ayah Anda adalah orang yang paling saya benci. Tapi sekarang Anda adalah makhluk Tuhan yang paling saya cintai. Lihat kan, kekuatan Hilm itu bukan cuma menang perang, tapi mengubah total musuh jadi kawan. Itulah kekuatan sejati pasukan akal. kisah tadi kan cuma satu pertempuran. Terus apa sih tujuan akhirnya? Endgame-nya apa?
Nah, sekarang kita bahas soal kemenangan mutlak dari perang seumur hidup ini. Jadi gini, tujuan perang ini tuh bukan cuma sekedar jadi orang baik biasa. Bukan. Tujuannya jauh lebih tinggi, mencapai kondisi yang disebut insan kamil, manusia paripurna. Sebuah kondisi di mana ke-75 prajurit akal itu aktif semua, bekerja bareng secara harmonis di dalam diri kita. Dan ternyata, jalannya pun udah dipetain. Ada 3 tahap praktis. Tahap pertama, tahali. Kita kosongin jiwa. Kita bersihin dari semua prajurit kebodohan. Tahap kedua, tahali. Setelah bersih, kita hias jiwa kita dengan prajurit-prajurit akal. Dan yang terakhir, puncaknya, tajali. Kita jadi cerminan hidup dari sifat-sifat ilahi. Kita memanifestasikan kebaikan itu. Jadi, peta kuno ini udah ngebeberin semua medan perang di dalam jiwa kita. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Hari ini, pasukan mana yang mau kita perkuat?